Assalamualaikum, terima kasih udah mampir di channel aku. Seperti biasa, di hari Jumat ini aku akan membahas tentang kasus-kasus kriminal dan kasus-kasus yang sempat menggemparkan Indonesia. Pokoknya kalian jangan pernah bosan nongkrongin channel aku, karena aku akan upload setiap hari jam 7 malam. Buat kalian yang belum nonton video aku dari episode 1 sampai dengan episode sekarang, kalian bisa cari di playlist. Kalian tinggal pilih nih mau video yang mana, mau kisah horor atau kasus-kasus kriminal. Lagi dan lagi aku minta maaf kalau misalkan kualitas video dan suara rekaman aku kurang bagus. Aku juga ngucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton, udah like, udah subscribe, udah komen, dan udah share. Semoga rezekinya lancar dan kalian terhibur. Kali ini aku akan membahas beberapa kasus pembunuhan yang sempat viral dan gempar di Indonesia. Mulai dari kasus mutilasi hingga kopi sianida. Mau tahu apa aja kasusnya? Jangan di skip ya videonya. Siapa tahu di sini ada kasus yang kalian tunggu-tunggu. Oke, nggak usah banyak batu decot, kita langsung aja ke ceritanya. Check it out. Pertama, ada kasus Mirna. Pada tanggal 6 Januari 2016, Wayan Mirna Salihin berusia 27 tahun tewas setelah meminum kopi es Vietnam di Olivier Cafe. Saat kejadian, Mirna ini diketahui sedang berkumpul bersama kedua temannya, Hani dan juga Jessica. Menurut hasil otopsi, pihak kepolisian ditemukan pendarahan pada lambung Mirna yang disebabkan oleh zat yang bersifat korosif masuk dan merusak mukosa lambung. Belakangan diketahui zat korosif tersebut berasal dari asam sianida. Sianida juga ditemukan oleh Puslap for Polri di sampel kopi yang diminum oleh Mirna. Berdasarkan hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi, polisi menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka. Jessica dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Kasus persidangan ini berlangsung cukup lama karena diwarnai banyak kontroversi. Akhirnya majelis hakim menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara untuk Jessica. Kedua, ada kasus Angeline Megawe. Pembunuhan Angeline Megawe merupakan kasus kekerasan terhadap anak yang berusia 8 tahun di kota Denpasar, Bali. Peristiwa ini menjadi populer dalam berbagai media sosial di Indonesia. Peristiwa ini diketahui sejak orang tua angkat Angeline memasang berita di Facebook untuk mencari Angeline yang hilang. Berita itu jelas menarik simpati banyak orang. Belakangan baru diketahui Angeline tinggal di rumah yang tidak layak huni. Dia juga tidak mendapat pengasuhan yang baik dan sering mengalami penyiksaan fisik. Hingga akhirnya terungkap bahwa ibu angkatnya lah yang bernama Margaret Christina Megawe dan Agus Tai, pembantu rumah tangga, yang membunuhnya. Margaret divonis penjara seumur hidup karena tindakan ini. Ketiga, ada kasus Rian Jombang. Kasus Rian Jombang ini adalah salah satu kasus pembunuhan yang tergolong sadis. Kasus Rian ini adalah kasus pembunuhan berantai dan juga kasus mutilasi. Awal kasus ini terungkap lewat ditemukannya sebuah mayat yang termutilasi di Jakarta pada tahun 2008. Korban diketahui bernama Heri Santoso. Setelah diselidiki, ternyata pelakunya adalah Ferry Idam Henyansah alias Rian. Dan diketahui juga ternyata Rian telah melakukan pembunuhan kejam terhadap 11 korbannya. 11 korban Rian bernama Grady, Vincent, Grandi, Gurustio, Agustinus, Nani Hidayati, Sylvia Ramadhani, Ariel Somba, Heri Santoso, Muhammad Aksoni, dan Zainal Abidin. Polisi akhirnya menetapkan Rian sebagai tersangka. Dia ditangkap di salah satu rumah di Pesona Kayangan, Depok pada tanggal 15 Juli 2008. Rian dijatuhi hukuman mati pada 6 April 2009. Rian sempat mengajukan banding, tapi majelis hakim bersikeras Rian harus dihukum.
Keempat, ada kasus Tata Cabi. Dedeh Alfi Sahrin alias Tata Cabi ini berusia 26 tahun, ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada 2015 lalu. Pekerja seks komersial itu ditemukan tewas tanpa busana, lehernya terjerat kabel, tubuhnya tertutup bed cover, dan mulutnya disumpal. Polisi curiga pada salah satu pelanggan Alfi yang tertulis di buku. Jadi ibu satu anak itu memang selalu mencatat nama dan jadwal kedatangan pelanggan di bukunya. Polisi langsung mencurigai pelanggan terakhir yang ada di catatan Alfi yang bernama Muhammad Priyo Santoso berusia 25 tahun. Dia memakai jasa Alfi pada 10 April malam, sehari sebelum Alfi ditemukan tewas. Priyo pun ditangkap polisi pada 15 April dini hari di rumahnya di Bogor. Priyo mengakui perbuatannya membunuh Alfi. Priyo mengaku nekat membunuh Alfi karena sakit hati disebut bau badan. Dia mengaku malam pembunuhan itu adalah kali kedua dia menggunakan jasa Alfi. Setelah membunuh, Priyo membawa semua barang-barang milik Alfi seperti laptop dan 4 ponsel. Priyo mengaku menyesal telah menghabisi nyawa Alfi. Dalam sidang putusan yang berlangsung pada 30 November 2015, majelis hakim menjatuhkan hukuman 16 tahun penjara pada Priyo. Hakim menyatakan Priyo telah terbukti melakukan pembunuhan dan pencurian. Kelima, ada kasus Nuri Atikah. Kusmayadi alias Agus alias Petrus 32 tahun ini tega membunuh lalu memutilasi Nur Atikah alias Nuri yang sedang berbadan dua, guys. Aksi keji ini dipicu oleh keributan karena Nuri menuntut kejelasan status asmara dan soal uang. Pada Juli 2015, Agus pernah menjadi kepala rumah makan di Gumarang Cikande, Tangerang. Di sana dia pertama kali bertemu dengan Nuri yang bekerja sebagai kasir. Lalu Nuri pindah nih ke rumah makan Gumarang. Walau berbeda tempat, keduanya rupanya masih berhubungan. Pada Agustus 2015, Agus dan Nuri ini kembali bertemu di KFC Citra Raya. Saat itu Agus mengaku masih bujang dan Nuri mengaku janda. Mereka lalu sepakat untuk mencari tempat tinggal dan tinggal bareng nih di sebuah rumah kontrakan. Keduanya tinggal di kontrakan itu hingga akhirnya Nuri hamil. 3 April 2016 terjadi keributan antara Agus dan Nuri. Nuri ini sering marah-marah nih karena uang yang dikasih Agus kurang dan meminta orang tua Agus untuk melamar Nuri. Pada 7 April 2016, Agus bercerita nih ke rekannya Valen bahwa dia sedang memiliki masalah. Sempat juga nih bertanya kepada Valen apakah membunuh orang itu dosa besar atau tidak. Pada 8 April, Agus ini bertanya pada Erik apakah pernah membunuh orang. Erik ini menjawab tidak pernah karena takut katanya. 10 April 2016 pukul 8 pagi, Agus ini membelikan nasi bungkus untuk dimakan bersama Nuri. Sebelum makan, mereka ini sempat ribut. Nah, jam 10 pagi, mereka ini ribut lagi nih. Nuri mendorong Agus dan berkata kasar. Karena merasa tidak dihargai, Agus ini langsung membanting Nuri dan memiting Nuri sekitar kurang lebih 30 menitan. Agus melepaskan Nuri dan keadaan Nuri sudah tidak bernyawa. Jam 7.30 malam, Agus ini berusaha menghilangkan jejak. Agus memotong tangan kanan Nuri. Pukul 10 malam, Agus mengajak Erik pergi untuk meminjam motor Mahdi ke arah kontrakannya. Erik menunggu di luar, lalu Agus mengambil potongan tangan yang sudah dibungkus plastik untuk dibuang ke pembuangan sampah Bogel 3 Raksa. 11 April 2016 jam 7 pagi, Agus kembali untuk membersihkan sisa darah dan jejak kaki. Pukul 4 sore, Agus memotong kaki kanan dan kaki kiri Nuri. 13 April 2016, polisi ini mendapat laporan ditemukannya sosok mayat korban mutilasi. 21 April 2016, Agus ditangkap di Surabaya saat sedang menunggu pesanan makanannya di rumah makan. Oke,
itu dia 5 kasus pembunuhan yang sempat gempar di Indonesia. Gimana menurut kalian? Mana yang paling seram? Komen di bawah. Sekian dulu video kali ini, dan jangan lupa like, komen jika ada yang perlu diperbaiki, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya kalian bisa tahu kalau aku upload video terbaru. See you next time guys, bye bye.